karami. Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad, Nabi penutup Rasul Nabiullah Muhammad, penolong di dunia Nabiullah Muhammad, penolong di akhirat Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Yang pernah Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad, yang berdaraan Burak Nabiullah Muhammad. Tak ada bibir sebut Nabi Muhammad, tak ada mulut tanpa puji Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Ku harap dapat lihat wajah Nabi Muhammad, ku harap masuk surga dengan Nabi Muhammad. Sholawat serta salam untuk Nabi Muhammad, sholawat sepanjang masa untuk Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammadaya wasi'al karami. Mudahkan rizki kami berkat Nabi Muhammad, ku Madinah berkat Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami berkat Nabi Muhammad, terima doa kami berkat Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadaya wasi'al karami. Ampuni dosa ibu kami berkat Nabi Muhammad. Ampuni dosa bapak kami berkat
Nabi Muhammad, luaskan kubur kami berkat Nabi Muhammad, terangkan kubur kami berkat Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana mamado ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan dengan kebersamaan kita ini, Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari pembicaraan kita di minggu sebelumnya, yakni memasuki tentang segala sesuatu maksiat yang ada di tubuh kita. Kemarin kita berbicara tentang maksiat tangan apa aja, kemudian maksiat kaki apa aja, kemudian maksiat kemaluan terakhir kemarin kita bicarakan. Ini sudah di penghujung kitab. Kemudian yang terakhir kata beliau, yakni Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan ma'asil badan, maksiat seluruh badan. Nah, yang mana apabila kita mengerjakan ini ataupun menggawi ini, maka digolongkan sebagai maksiatnya bukan kaki lagi atau bukan tangan lagi, tapi digolongkan kepada seluruh tubuh. Seluruh tubuh kita termasuk maksiat. Apa itu maksiat seluruh tubuh? Di antaranya adalah kal-uquqi lil walidaini, seperti ataupun contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini apabila misalnya kita durhaka kepada dua orang tua, maka seluruh tubuh kita dianggap maksiat. Maka dalam hadis Nabi SAW, ridullah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaannya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung daripada ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu pun tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Maka kita ketahui, Bu, banyak cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang terdahulu daripada mereka orang-orang yang menyakiti daripada perasaan orang tuanya, menyakiti daripada perasaan ibunya di antaranya, tapi yang terutamanya. Dulu ada namanya Juraid. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Juraid ini seorang ahli ibadah, Bu, di zaman Bani Israel. Orang yang tiap hari ibadah, namanya abid. Kalau misalnya orang ahli ibadah itu namanya abid. Tapi kalau orang ilmu, alim, itu namanya
alim, orang yang berilmu. Ada orang yang abid dan berilmu. Wah, ini ulama. Ulama itu idza alimu amilu. Apabila dia mengetahui, dia mengamalkan ilmunya, itu ulama. Ada yang sekedar alim aja. Ada yang sekedar ahli ibadah aja tapi ilmunya standar. Nah, itu tadi. Jadi Juraid ini Bu tiap hari ibadah terus. Sholat di mana? Di tempat peribadahannya. Pada suatu hari ibunya kangen. Nah, kalau zaman dulu kan biasanya ada namanya khulwat Bu. Khulwat itu menyendiri, menjauhi manusia. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dalam kamar misalnya, atau boleh ke dalam hutan, di tempat yang sepi yang tidak bertemu dengan manusia. Nah, tapi kalau kita kalau kawa kada pembimbingnya jangan. Nah, biasanya timbul jin yang datang timbul tertawa sorangan gara-gara mengamalkan sesuatu, beli di pasar misalnya buku amalan. Nah, akhirnya bisa tersesatnya bahaya kalau kada ada pembimbing. Jadi Juraid ini menyendiri. Kemudian ibunya kangen. Tiap hari sampai 3 hari. Hari pertama ketok, Juraid, jar ibunya. Jar mamanya Juraid. Akhirnya Juraid ketika itu sedang sholat. Di dalam hadis itu disebutkan, ibu kah sholat kah? Ibu kah sholat? Dalam hati nih. Padahal sudah terbetik. Aku ini milih ibu kah? Milih Allah kah? Nah, tapi pilihan Allah gen. Allah Ibu sekedar melahirkan misalnya. Allah yang menciptakan. Nah, jadi pilih Allah. Terus sholat lagi. Pulang ibunya dengan kekecewaan. Habis itu besok harinya datang lagi ibunya. Sampai 3 hari sama. Allah kah? Ibu kah? Nah, pada saat itu ibunya kecewa. Ai anakku. Mungkin itu pernah berdoa, malah berdoa ibunya. Ya Allah, kenakan dia tuduhan berzina. Kenakan fitnah, tuduhan berzina. Dan akhirnya pada suatu hari ada seseorang yang bermalam dengan Juraid. Bermalam di rumah Juraid, seorang pengembala. Dan kemudian turun dan mempergauli seorang perempuan. Nah, akhirnya perempuan tadi hamil dan keluarlah anak. Habis keluar anak, akhirnya ditakuni perempuan tadi, ikam nih hamil dengan siapa? Ayo sambat. Itu jar, aku melihat inya keluar dari rumah itu. Rumah peribadatan itu. Nah, orang tahu rumah peribadatan itu rumah Juraid. Dan akhirnya dihancurlah rumah Juraid tadi, terkena fitnah. Sampai hancur, akhirnya kata Juraid, ada apa ini, ada apa? Lalu kata orang kampung, ikam sudah mahamili. Ikam ini gawiannya gayanya aja kayak orang alim. Gawian ikam ini ada berzina juga. Akhirnya dia dihancurkan. Lalu dengan tenang ngaran orang sakti juga pula, orang orang abid. Ya kayak itu orang-orang yang mendapatkan karomah itu dengan penuh keyakinan biasanya. Lalu dia diusap kepala bayi tadi, disuruh bicara. Padahal masih merah, masih bayi. Bicara ikam, siapa abah ikam? Abahku pengembala ajar. Nah, jadi minta maaf seluruh kampung waktu itu. Minta maaf kepada Juraid dan ayo Juraid, kami ulahkan dari emas maulah. Jadi Juraid kada usah ulahkan angkai bahasa aja. Nah, ini tadi. Kita ambil di sini apa, Bu? Kita ambil di sini pertama, seorang anak dengan ibunya memang harus berbakti. Lihat Juraid, padahal kada maksiat kada buai Juraid nih. Juraid sedang sedang sholat. Kada maksiat kada. Tapi Juraid tadi dikatakan bahwasanya sedang sholat sunnah. Nah, maka diambillah hukum. Apabila seseorang sedang sholat, orang tuanya memanggil, maka
maka penuhi perintah orang tuanya. Nak, jar, lagi sembahyang duha. Kayak apa bang? Sembahyang duha kah, mama kah? Maka ibu. Nah, pulang dengan orang tuanya pulang melihati, oh anakku jam segini jam sembahyang duha nya. Kena dulu manggil. Nah itu tadi supaya kada terjadi kesalahpahaman tadi. Yang kedua, berbeda dengan sholat wajib bu. Kalau sholat wajib, mama memanggil misalnya yang kada urgen benar, ayo teruskan kada apa-apa. Kecuali misalnya mama sudah sekarat, garing misalnya, jangan kita kada apa-apa. Lihati kepentingannya. Kalau yang memang disuruh itu yang sunnah, kita sembahyang sunnah langsung aja, boleh dibatalkan. Nah kemudian yang kedua kita ambil di sini doa. Nah ini bahaya banget pian doa orang tua nih. Mendoa anaknya bungul kamu nih jangan misalnya. Nah mun anaknya jadi bungul kayak apa bu? Bisa bungul bujuran kena. Maka diceritakan dulu ada kalimat bahlul boleh. Bahlul itu apa ibu artinya bu? Bahlul lente aja rajen. Nah itu bodoh boy, bodoh. Tapi jar ada seorang yang mengatakan bahwasanya bahlul itu asalnya bukan bodoh. Bahlul itu nama seorang ulama dulu. Jadi orang Arab itu apabila mengingat bahlul itu mendoakan anaknya supaya seperti bahlul tadi, seorang yang alim. Seorang yang berilmu, orang yang dekat dengan Allah maksudnya. Orang yang mengenal Tuhannya. Lalu apa? Kayak kita juga bu, bilanya anak nakal, kam nak pintarnya, kam nih jah, buntung betuah. Nah tadi, sama kayak itu juga. Orang Arab dulu bahlul jar, kalau marah. Akhirnya apa? Kita orang Melayu misalnya melihat mereka, orang-orang Arab, oh apa garang arti bahlul tuh? Ternyata kira-kira bahlul itu bodoh. Soalnya orang Arab kalau misalnya marah mengucapkan kata-kata bahlul untuk anaknya. Nah maka jadilah bahlul itu bodoh jadi maknanya. Nah itu diantara pendapat. Nah ini tadi yang kita berhati-hati misalnya punya anak, menyumpahi anak tersebut. Dulu Imam Sudais bu. Imam Sudais mungkin pian sering mendengar apa yang rancak di stel-stel tolak Syekh Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu kecilnya Sidin itu pernah mama Sidin itu abah Sidin itu kan pegawai pemerintahan juga. Jadi diundanglah pegawai-pegawai di Arab Saudi sana, kawan-kawan Sidin mengadakan acara. Setelah itu disediakan makanan. Tapi yang ngarannya Syekh As-Sudais masih halus, diambil sidin pasir, ditaburkan ke makanan tadi. Tapi dengan penuh kemarahan, mamanya Mamanya mengatakan mudahan ikam nikahnya jadi imam Haramain. Dan akhirnya terbukti sekarang jadi imam Masjidil Haram. Nah ini kalimat-kalimat yang mungkin sebagai orang tua bisa mengontrol, kita bisa mengontrol daripada ucapan tersebut. Makanya orang-orang Bahari kan, pintarnya ikam nak, ikam ni, buntung betuah, jangan lagi nak lah misalnya. Nah ini kalimat-kalimat yang sekaligus mendoakan. Karena pian misalnya menyumpahi ikam ni gila ajar, pas gila pian jangan uyuh kan, kita juga yang uyuh misalnya merawat daripada anak tersebut. Nah itu tadi. Sebagai anak selalu taat kepada orang tuanya. Taat ini bu, asal tidak taat dalam maksiat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada pun tidak diperkenankan taat kepada makhluk untuk apa? Untuk maksiat kepada khaliq, untuk maksiat kepada Allah. Misalnya orang tua kita menyuruh kita ini untuk beli minuman keras misalnya, nak tukarakan topi miring misalnya. Nah boleh kita menolak, dan penolakan itu bukan termasuk durhaka. Jadi walaupun orang tua kita misalnya, orang tua seseorang tersebut
bukanlah dari kalangan Islam ataupun masih non-Islam atau non-Muslim, tetap wajib kita untuk apa? Untuk berbakti. Kayak apapun kemaksiatannya dengan Allah, tetap kita itu berbakti, ada kewajiban kita berbakti. Maksiat sidin misalnya dengan Allah, itu bukan urusan kita. Urusan kita tetap berbakti dengan orang tua. Jadi kayak apapun orang tua tetaplah orang tua. Nah, jadi kalau misalnya orang tua tadi menyuruh dalam keadaan yang bermaksiat kepada Allah, misalnya disuruhnya kita melakukan maksiat, nah boleh kita untuk menolaknya. Nah, ini termasuk maksiat seluruh badan. Dan dikatakan, Bu, bahwasanya azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum di akhirat itu adalah azab seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dulu bahkan ada sahabat Nabi SAW yang bernama Alqamah. Jadi Alqamah ini pian rajin ibadah, rajin sholat. Tapi apa, ketika mau meninggal itu kada kawa mengucapkan syahadat. Lalu jar Nabi, mana orang din kawakah mendatangi ulun jar Nabi. Kalau nya kada kawa ulun mendatangi sidin. Dan akhirnya Ibu Alqamah datang kepada Nabi SAW. Dan akhirnya apa, Bu? Jar Nabi, kayak apa keadaan anak pian? Anak ulun tuh rajin jar. Tapi apa? Apalagi adakah kesangkalan? Inggih ulun nih sangkal dengan Alqamah jar mamanya. Kenapa? Karena inya lebih mengutamakan istri daripada ulun, ujar mamanya. Nah, jadi ada kesangkalan itu sehingga Alqamah tidak bisa untuk mengucapkan syahadat. Dan akhirnya jar Nabi, ayo kumpulkan kayu bakar, biar Alqamah kita bakar aja. Ibunya kada tega. Dan akhirnya, wahai Nabi, ulun rela, ulun ridho dengan Alqamah. Dan akhirnya apa, Bu? Akhirnya Alqamah dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini tadi kedua orang tua. Anak laki-laki itu sampai kapanpun wajib berbakti kepada orang tua. Berbeda dengan pian, Bu. Kalau ibu-ibu wajib berbakti kepada suami, di samping berbakti kepada kedua orang tua. Jar Nabi, Bu, seandainya boleh menyembah manusia, maka aku suruh mereka untuk menyembah suaminya. Saking suami itu kedudukannya tinggi. Nah, maka orang tua lelaki ketika sudah menikah tetaplah mereka kepada kedua orang tuanya. Pian sebagai seorang perempuan setelah menikah berubah jadi kemana? Ke suami. Kalau jar suami, bahkan jar suami kenagin dulu menziarahi orang tua, rawat aku aja dulu, maka pian tetap rawat suami, itu yang dianjurkan. Nah, ini tadi bahayanya seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini termasuk daripada uququl walidain, ini apa? Maksiat seluruh badan. Dan walhasil di antara orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya itu ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu digolongkan sebagai tabi'in. Tabi'in itu, Bu, orang yang pernah melihat sahabat. Padahal Uwais Al-Qarni ini dulu sejaman dengan Nabi SAW. Apa, Bu? Tiap hari kerjaannya memanggul lembu. Memanggul awalnya dari kambing sampai lembu, bolak-balik gunung, bukit. Ya orang gila nih jar Uwais Al-Qarni ini, memanggul ataupun menggendong kambing terus. Sekalinya apa, Bu? Sekalinya sidin ini
gasan Sidin memangku mama Sidin. Untuk apa? Untuk berhaji. Nah ini, orang lain menganggap Sidin gila, ternyata orang ini orang hebat. Yang dikatakan ma'lumun fis sama wa majhulun fil ard, atau ma'rufun fis sama. Jadi Uwais Al-Qarni itu dikenal oleh ahli langit, dicintai oleh ahli langit, para malaikat sekalian kenal, tapi di bumi kada terkenal. Kenapa diantaranya, Bu? Karena berbakti kepada orang tua tadi. Bahkan Uwais Al-Qarni kada pernah ketemu dengan Nabi, padahal sudah beelang kodah Nabi. Tapi waktu itu Nabi SAW sedang berperang, dan akhirnya jar Nabi, kalau kalian para sahabat bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintakan doa. Nah ini kenapa? Karena Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah ini tadi pula daripada maksiat seluruh tubuh. Nah mudah-mudahan dengan kita membaca daripada pembacaan ini hari ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah golongkan kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Seandainya kita pernah dulu berdosa kepada kedua orang tua, Allah maafkan kita dengan segala macam berbakti kepada mereka pada saat ini, baik mereka sudah meninggal ataupun masih hidup. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan beriman. Husnul khatimah wa ala hadinihi wa ala kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'alal umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqqihna faqqih ahlana wa qarribna lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasri'u fi ridak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.